Gimana nasib Ethernet ke depannya Kak Gus? Thank you komennya dari A73 ya. Ini mungkin komen yang mewakili banyak micro provider ya, keresahan-keresahan kalian ya. Saya coba jawab ya. Ini menurut saya ya, teman-teman ya, sekali lagi ini menurut saya. Yang pertama, kalau teman-teman tuh masih yang namanya legal ya sebagai Ethernet ya, belum ngurus legalitasnya, itu terlalu mudah celahnya untuk disikat oleh kompetitor. Teman-teman asal tahu saja, ini banyak saya mendapatkan informasi di lapangan gitu, yang menggerakkan oknum APH, yang menggerakkan oknum ormas, yang menggerakkan oknum LSM, yang menggerakkan oknum media atau reporter, itu besar kemungkinan adalah kompetitor kalian. Gitu loh. Ya, karena terlalu gampang celahnya untuk mencari kesalahan kalian. Jadi buat teman-teman yang mau grow, artinya tetap aman dari usaha ini, ya urus legalitasnya segera. Itu ya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kita ngomongin Ethernet yang sudah bermitra sama ISP. Sampai kapan usahanya bakal jalan gitu ya. Kalau kita ngomongin kompetitor, ya lo mau jualan apapun, kompetitor ya bakal tetap ada. Jadi gimana cara kita bertahan? Yang pertama sih lo harus pinter ngatur keuangan gitu. Atau bahasa kerennya kita ngomongnya cash flow gitu ya. Terus apakah teman-teman mau main di pasarnya mereka? Misalnya ada kompetitor yang jualan 100.000. Hal-hal yang termudah dilakukan adalah ikut harga tersebut atau menurunkan harganya. Nah itu anak SD pun bisa melakukannya. Itu hal yang termudah. Hal yang agak susah, nah saya memilih yang kedua nih teman-teman ya. Ketika ada kompetitor yang jualan jauh dari harga saya termenung gitu. Saya pesimis awalnya. Apakah pelanggan saya bakal habis nih disikat karena harga jualnya dia murah banget gitu. Saya mikir apakah saya harus ngikut harga dia gitu karena pasarannya segitu gitu. Enggak, saya enggak ngikut harga dia gitu. Itu yang saya putuskan. Yang saya putuskan untuk memang harus betul-betul memberikan kualitas ke pelanggan. Gimana caranya? Oh, kita harus mikirin dari hulu sampai hilir nih harus bagus. Caranya gimana? Yang pertama bahan baku harus bagus. Lo jangan ngoplos gitu loh. Ya, kalau kita ngomongin kualitas, benar-benar kualitas nih. Ngoplos sudah pasti berpengaruh sama kualitas layanan lo, ya. Terus distribusi ke pelanggan, perangkat di POP itu ngaruh semua gitu. CPU udah 70%, 80% lo paksa juga gitu. Ya, gimana mengantarkan data dengan baik kalau CPU udah seperti itu. Nah, ini kalau kita ngomongin kualitas, betul-betul kualitas, teman-teman. Nggak bisa cuma nyambung kabel aja, satset paling cepat, nggak bisa juga gitu. Internet lo bengek, ya mau ngomong apa lo? Ya percuma itu semua. Makanya saya memilih untuk betul-betul memberikan kualitas ke pelanggan. Perangkat di POP harus bagus, minimal CPU ini jalan di bawah 20%. Terus distribusi ke pelanggan, ONT nggak boleh main-main. Ya, saya buang semua ONT sampah dulu ya, karena memang saya nggak tahu gitu. Saya sikat, saya habiskan semua, saya pakai ONT yang baru gitu. Udah, kalau kita ngomongin kualitas harus benar-benar gitu. Apa yang harus kita perbaiki di sisi usaha kita. Jadi jangan ngomongin kompetitor dulu. Jangan. Kalau teman-teman ngomongin kompetitor, walaupun dia jualan sekelas ISP, ini jualan 100.000, 150.000, teman-teman lihat jaringannya dia. Teman-teman lihat kualitas gimana dia saat melakukan PSB seperti apa. Iya kan? Kalau teman-teman merasakan itu ada perbedaan dari sisi teman-teman, ya dibenahin. Jadi jangan terlalu reaktif ngomongin kompetitor, tetapi lo sendiri itu nggak mau berbenah gitu. Yang jelas yang pertama, kalau lo Ethernet lo masih belum ngurus legalitas, ya urus legalitasnya biar nggak terlalu gampang disisir sama kompetitor. Terus yang kedua, kalau kita ngomongin kualitas, betul-betul dari hulu sampai hilir gitu. Bukan cuma satset nyambung kabel. Dari hulu sampai hilir, dari bahan baku lo sampai distribusi ke pelanggan. Gimana cara lo melakukan itu? Karena itu bakal mengikuti level kualitas lo seperti apa gitu. Oke? Jangan lupa diulang. Salam internet dari tetangga. Terima kasih guys.